Halo guys, bersama Vigo di sini. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sejarah Islam, yaitu yang bagaimana menafsirkan bahwa konteks dari sejarah Islam ini yang saya tahu berada di Ibnu Khaldun sama Al-Tabari. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf yang dianggap sebagai bapak museologi karyanya, yaitu Muqaddimah, yang bahas tentang siklus kehidupan peradaban dan dinamika sosial. Kalau kalau Al-Tabari, sejarawan dan tafsir Al-Quran yang menulis sejarah universal dari sudut pandang Islam. Terus kedua itu ada konsep utama dari ketuhanan dalam sejarah. Itu dalam sejarah dipandang sebagai manifestasi dan dari kehendak Allah. Setiap peristiwa yang dianggap memiliki makna dan tujuan dalam rencana ilahi. Siklus peradaban itu menurut Ibnu Khaldun, pertama, peradaban mengalami siklus lahir, berkembang, mencapai puncak, dan akhirnya mengalami kemunduran. Yang kedua itu konsep komunitas umat Islam yang bersatu dalam iman dan bertujuan untuk mewujudkan nilai Islam dan kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga ada metodologinya. Metodologinya itu ada penulisan sejarah ya Islam yang sering kali mencakup kronik dan biografi tokoh-tokoh penting, tafsir peristiwa berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua adalah sosial. Ibnu Khaldun mengembangkan perkembangan sosiologi dan memahami dinamika sosial politik yang mengaruhi peradaban. Yang ketiga itu pengaruh filsafat Islam. Yang pertama itu dalam dunia Islam, membentuk cara pandang umat Islam terhadap masa lalu dan peran mereka dalam masa sejarah dunia. Yang kedua dalam studi sejarah, karya-karya sejarah Islam yang memberikan kontribusi dalam metode penulisan sejarah tentang dinamika sosial. Filsafat sejarah Islam itu tetap relevan menganalisis fenomena sosial dan politik Muslim saat ini, memberikan wawasan tentang bagaimana Islam menjadi politik modern. Terus saya baca secara perkembangan filsafat Islam nih, yang dimana pemikiran ini yaitu meski menjauh dari pesat, meskipun demikian itu Oliver kan seorang profesor asal Universitas Kentucky adalah seorang ini menjemahkan teks Aristoteles yang ditentukan tahun 13 seperti dulu kan Ernest. Ada beberapa hal yang pertama yaitu adalah belajar atau berguru meniru mengikuti semata. Harus pahami bahwa ide yang dibahas oleh seorang berhak mengambil seorang sebagai gagasan orang lain, tetapi menghalangi untuk menampilkan teori filsafat sendiri. Aristoteles misalnya jelas berplato, tetapi mempunyai pandangan tentang sendiri tentang Islam sejarah tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya lanjutkan ya guys. Kesimpulannya yaitu filsafat sejarah Islam ini tergantung di bidang kaya dan kompleks ya guys, kaya dan kompleks, yang menggabungkan keyakinan teologis antara analisis sosial. Ini membantu umat Islam memahami identitas mereka dalam peran global dan teknologi. Terus menurut saya ya filsafat